pandu ya. Selamat pagi para mitra Deksen. Perkenalkan, nama saya Edis Kumbang yang beralamat di RT 28 Talangkawo, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Di sini saya akan berbagi pengalaman kepada para mitra tentang manfaat daripada pupuk PA atau plant aktivator. Di sini manfaat yang saya rasakan, di mana penggunaan pupuk ini, di sini ya seperti Bapak lihat di sini tertera manfaat daripada pupuk PA, yaitu bisa beradaptasi terhadap cuaca iklim panas. Nah, di sini biasanya kita para petani cabai menanam cabai yaitu selalu diimpus atau dicor dengan larutan NPK. Nah, ternyata ya sebenarnya saya juga ingin melarutkan dengan NPK, tapi karena saya tidak punya tenaga, ya saya juga hitung-hitung uji kemampuan daripada pupuk ini. Ternyata seperti yang Bapak-bapak lihat, cabai ini tanpa dicor dengan larutan mutiara atau NPK mutiara, Pak. Nah, ternyata hasilnya ya seperti yang Bapak lihat, ya sangat luar biasa. Ya ini ya seperti yang Bapak lihat, ya cabai saya ini tanpa dilarutkan dengan pupuk NPK. Ini jenis cabainya apa Pak Edi? Ini jenis cabai lado, Pak. Ya. Ya, jenis cabai lado. Ada lagi manfaat yang saya rasakan, di mana di kertas bibit atau bungkus bibit itu tertera di sana masa panen 120 hari sesudah semai. Nah, di sini panen lebih awal, 105 sudah mulai panen, Pak. Itu manfaat. Jadi keuntungan waktu yang saya rasakan setengah bulan, ya 15 hari, Pak. Pak Edi, Bapak bisa lebih jelas nggak? Biasanya Bapak kalau bertanam cabai sebelum menggunakan PA apa saja pupuknya dan bagaimana cara menggunakannya, dan setelah menggunakan PA bagaimana cara pemupukannya gitu Pak Edi? Ya seperti para mitra sekalian ya, saya rasa para mitra juga sudah berpengalaman bagaimana cara memupuk cabai ya seperti biasa. Ya sebelum menggunakan pupuk plant aktivator ini, ya pertama dikasih pupuk dasar dulu, ya setelah dibikin lubang dimasukkan TSP. Nah, setelah beberapa hari kita tanam bibit. Seminggu kemudian atau 10 hari sesudah masa tanam, kita cor atau kita larutkan pupuk NPK mutiara. Ya, kita larutkan pupuk NPK mutiara, terus kita cor per pokok batang. Jadi di sini ya setelah menggunakan pupuk plant aktivator ini, Pak, tanpa dicor, jadi saya sedikit tidak ada menggunakan pupuk mutiara, ya. Jadi saya manfaatkan atau saya uji kemampuan daripada PA ini. Ya ternyata memang betul pupuk PA ini mampu beradaptasi atau mempertahankan tanaman ini terhadap cuaca. Pupuknya apa Pak campurannya? Ini pupuk ya. Kalau ini saya campur ya, yang saya oplos cuman pupuk oreanya saja, Pak. Ya. Jadi orea 10 kilo, pupuk PA ini 1 kilo. Jadi 1:10. 1:10, ya. Dioplos Pak? Dioplos. Ada diinapkan dulu? Saya inapkan 24 jam, Pak. 24 jam ya? 24 jam setelah itu baru digunakan. Terus pupuk Bapak yang lain apa lagi? Ya, TSP, KCL. Juga dioplos nggak dengan PA? Ini enggak, Pak. Enggak, ya, jadi cukup urea saja, Pak. Yang dioplos dengan PA itu hanya urea saja. Urea saja. TSP dan KCL Bapak gunakan tapi tanpa menggunakan PA ya? Tanpa menggunakan PA. Oke, jadi Pak Edi dari segi penghematan gimana Pak? Sebelumnya Bapak pakai NPK mutiara misalnya, dibanding dengan memakai PA, ada penghematan biaya nggak Pak? Wah jauh, sangat jauh Pak ya. Ya kita bandingkan kalau pupuk tunggal yang kita gunakan itu biasa saja Pak ya. Tapi di sini penghematan terhadap pupuk NPK mutiara. Bayangkan untuk mengecor per pokok cabai itu minimal 1 gelas.
yaitu dengan dosis 1 drum ya, 200 liter itu per 5 kilo pupuk mutiara. Per 5 kilo pupuk mutiara itu setiap 1 minggu sekali. Bayangkan, sedangkan cabai umurnya bisa dibilang 100 hari, jadi berapa minggu? Jadi berapa kilo pupuk mutiara yang kita gunakan? Nah, disinilah manfaat daripada pupuk plant excavator ini, Pak. Jadi artinya manfaat PA ini pertama bisa menghemat penggunaan pupuk. Yang kedua tenaga, Pak. Yang kedua juga tenaga. Biasa, Pak, ya. Terus juga tadi panen lebih awal. Lebih awal setengah bulan ya. Yeah. Jadi banyak manfaat ya Pak ya. Terus dari segi hasil Pak, artinya kualitas panennya gimana cabenya? Kualitas panen Pak, ini Pak ya. Ini pupuk walaupun tanpa dicor dengan mutiara, ini panen saya Pak ya. Ini contohnya Pak ya? Ya ini contoh panen. Ya ini kemarin sudah panen sebenarnya ini Pak. Tapi nampak ini udah mulai lagi. Ya ini panen udah panen keberapa ini Pak Edi? Panen yang kelima. Kelima ya? Ya. Kalau boleh tahu Pak, luas lahan Bapak ini berapa Pak Edi? Ini luas lahan ya sekitar 15 kali 40 ya. 15 kali 40 ya. Ya. Saya lihat tadi ada 9 galang Pak ya. 9 galang ya. Jadi Bapak boleh cerita nggak dari panen pertama sampai sekarang panen kelima ini meningkat terus nggak Pak? Ya jelas Pak, itu semua petani tahu. Petani tahu ya. Ya, dari awal. Tapi peningkatan ini ya yang saya rasakan ya luar biasa. Yaitu yang pertama panen itu 7 kilo untuk panen pertama. Yang kedua berapa kilo itu ya? Yang sekarang ini yang panen kelima itu udah masuk 30 kilo Pak. 10 kilo. 30. Pak ini kalau boleh tanya Pak, mungkin ada orang, ada teman Bapak, tetangga Bapak di sini yang melihat cabai Bapak yang biasanya bertani cabai, apa komentar mereka gitu Pak? Wah, dia bilang luar biasa dia bilang. Wah ini salut, jarang petani di Bangko yang bisa bertanam seperti ini Pak. Ya. Ini saya bukan berbangga-bangga bukan, memang betul itu jarang. Sangat luar biasa dengan keadaan iklim ya. Di Bangko ini kan cuaca panas dan lagi tanah kering Pak. Tanah kering ya. Ya. Jenis cabainya tadi apa Pak namanya? Lado. Jenis lado ya. Jenis lado. Kalau saya dengar dari petani katanya ini jenis lado ini agak rumit atau susah ngerawatnya Pak ya? Ya memang betul Pak ya. Tapi rumit, kualitas buahnya itu cantik Pak. Oke ya. Jadi Bapak Edi, Bapak puas menggunakan PA Pak? Luar biasa Pak, sangat tertolong Pak. Terutama waktu, tenaga itulah ya Pak ya. Kalau ngecor sakit pinggang Pak. Oke. Ngecor per pokok 1 gelas itu Pak. Wah. Jadi apa pesan Bapak terhadap petani Pak Edi, khususnya petani cabai tentang plan aktivator dari Dexen Pak Edi? Ya para mitra Dexen, silahkan ya para rekan-rekan mencoba ya. Jangan sekedar mendengar atau cerita-cerita bohong mungkin ya, silakan Bapak uji, tes sendiri ya. Boleh Bapak bandingkan ya, bagaimana bertanam yang dulu sebelum menggunakan pupuk PA dan setelah menggunakan pupuk PA. Silakan Bapak coba. Ya saya tidak panjang komentar Pak, silakan. Oke, jadi Bapak puas Pak ya? Sangat tertolong dan luar biasa Pak. Oke, terima kasih kalau gitu Pak Edi. Ya, Selamat sama-sama, pagi Pak Edi. Selamat pagi Pak. Ya para pemirsa, itulah wawancara kita dengan Bapak Edi Sikumbang, petani cabai di Merangin ini. Saya syuting juga di sini tanggal 15 Mei tahun 2011 sekitar jam setengah 5 sore kami langsung ke lahan bersama leader kita Bapak Faisal dari Jambi. Selamat pagi Pak Faisal. Selamat pagi para pemirsa. Kemudian juga dengan Ibu Saripa, leader DXN dari Bulian. Selamat pagi Bu Saripa. Selamat pagi Pak. Bu Saripa, singkat Bu, hasil pengamatan Ibu gimana hasil cabainya Bu? Woi, sangat luar biasa, memuaskan, tahan waktu kemarau, cabainya tidak berubah. Oke, terima kasih Bu Saripa. Bu Faisal gimana Pak? Bapak melihat pengamatan Bapak Luar biasa tentang... Pak, betul-betul sangat membuat petani kita, khususnya di Bangko, itu merasa terbantu oleh adanya plant aktivator. Oke, terima kasih Pak Faisal. Jadi para pemirsa, ini saya mau tunjukkan, inilah lahan dari Bapak Edi Sikumbang di Dusun Merangin ya Pak Edi ya? Dusun Bangko. Dusun Bangko, Kabupaten Merangin. Ini cabenya ya, kita tunjukkan. Ini panen kelima. Ini sangat padat buahnya ini ya.
Saya tunjukkan, semoga para petani dan para pemirsa bisa puas melihat cabai jenis lado ini ya. Ini cabai jenis lado. Inilah lahannya. Buahnya sangat bagus, panjang, kemudian merah dan tidak ada yang membusuk.